Wahyu Nabi ke-26 mengukur jarak bumi ke surga atau jarak surga dari bumi. Wah, kejang-kejang ini. Apalagi yang bolak-balik surga dan sering bolak-balik ke surga ya. Tapi serius ya, saya tuh pernah Tuhan bawa melihat surga. Nah, ini melihat surga. Ya, waktu saya SMA kelas 3 itu, masa-masa saya baru lahir baru itu ya, waktu meluap-luap dengan sukacita ya, itu saya dibawa ke surga. Tapi kalau ditanya, apakah saya dibawa sama badannya? Ya, kalau saya dibawa sama badannya, saya nggak mau pulang, saudara. Kalau apakah rohnya? Ya saya tetap nggak mau pulang. Tapi saya tahu itu adalah penglihatan tentang surga. Jadi beda. Jadi kalau ada orang berkata, ya kebetulan ini pasti Pak HW, Pak Edi ini kan sudah ikut kelas evangelis, jadi sudah ngerti ya. Kalau ada orang bilang saya dibawa ke surga 8 kali, saya ngekek, saudara. Saya ngekek. Saya bilang, kamu dibawa ke surga 8 kali, kamu masih mau pulang. Saya bilang, bodoh kamu. Sekali lagi kamu pergi, kamu nggak nyampe surga. Nyampenya belok, saudara, nggak tahu kemana. Nggak akan nyampe ke surga. Jadi orang kalau sudah ke surga, lihat ya, orang-orang yang sudah ke surga itu pasti nggak ada yang pulang ke dunia lagi. Henok pergi ke surga, nggak mau pulang. Elia pergi ke surga, nggak mau pulang. Siapa lagi yang pergi ke surga? Oh, itu cuma Tuhan Yesus saja yang bolak-balik. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang, aku tahu jalan ke sana, karena dia sudah PP bolak-balik. Nah, kalau ada pendeta aku bolak-balik ke sana, saya bilang, oh, Tuhan Yesus nggak kelihatan lagi, saudara. Mendingan saya ngikutin orang ini. Dia sudah tahu jalan ke sana 8 kali, PP pulang pergi. Ya paham ya. Oh, tenang-tenang orangnya masih hidup ya kan, tak datangi ke Surabaya. Om, anterin saya ke sana, Om. Iya, tuh masih hidup orangnya. Nah sekarang kalau orangnya udah Tuhan Yesus udah nggak ada, kita minta bolak-balik ke sana. Ya rada aneh ya buat saya ini, logikanya nggak nyambung. Oke. Kami Rekel minta tolong Surabaya. Via Surabaya, mesti via Surabaya Pak. Itu kemarin sudah aturannya kan, yang tahu jalan dia sih Pak, yang orang Surabaya ini. Ke surga itu via Surabaya. Yang tahu jalannya orang Surabaya. Ini soalnya. Yang satu sudah mati kemarin. Ya, yang via Kelapa Gading bisa Pak. Via Jakarta bisa. Nah, tapi masalahnya yang tahu jalan sudah mati Pak. yang masih itu saja yang via Surabaya aja Pak. Nah, jadi ya kebetulan kan kita bicara surga ini ya karena kita sudah umur juga ya. Saya sudah 50 tahun juga ya. Jadi kalau kita bicara surga ya memang sudah saatnya kita bicara surga ya. Soalnya kalau kita nggak bicara surga, kita mau apa namanya? Ya kalau dulu ya saya bicara surganya ya Alexis surga. Sekarang surga Alexis. Nah, cuman saudara kebayang nggak kalau cerita surga Alexis itu ya? Anda bayangkan ya, badannya kan nggak ke sana. Nah, ini dulu kan pernah kita bahas, tapi mungkin Anda lupa ya. Ini pernah saya bahas. Kalau surga itu ada bidadari, terus dikatakan kita nanti kesibukan seorang pria di surga adalah merawani bidadari. Terus bidadarinya sudah ditusuk, tapi tetap nggak tetap perawan, saudara. Artinya apa? Artinya kan tidak terjadi koitus kan, tidak terjadi. Artinya Anda cuma diiming-imingin, tapi Anda tidak melakukan perbuatan itu. Artinya apa? Cuma fantasi. Apalagi dikatakan Anda tidak akan berejakulasi. Nah itu saudara kalau sudah kepengen tapi nggak ejakulasi, itu pusing sekali saudara. Nah saya lagi ngajak saudara pakai logika ya. Kita cerita logika. Yang ke surga itu kan bukan badanmu kan, tapi kan jiwamu kan. Kalau jiwa itu kan tempatnya orang berfantasi kan, pikiran kita kan. Berarti kan fantasi kita yang ke surga kan. Nah, lalu badannya kan enggak. Nah, tapi kalau di sana diiming-imingi begitu, bahwa nanti fantasimu yang jorok itu dibawa ke sana, lalu Anda tidak bisa melakukannya,
itu artinya Anda ada di mana? Ada di neraka. Anda disiksa, itu namanya, itu diiming-imingi tapi Anda tidak bisa berbuat. Ya, tapi kita ini ya, Matius 6 ayat 5 sampai 15. Ya, Bang Ardo. Oke. Mari kita membaca firman Tuhan yang kita ambil dari Matius 6 mulai ayatnya yang ke-5 ya sampai 15. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu berkeleh-keleh seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Oke, amin. Luar biasa. Terima kasih, Bang Ardo. Sama-sama, Pak Paul. Oke ya, bagus. Luar biasa. Ini kita belajar tentang seberapa jauh sih surga dan apakah surga. Dan apakah Anda sudah mendapat jaminan surga? Oh, jangan bilang Anda, oh saya pasti pas sudah Kristen, pasti sudah. Oh, belum tentu, saudara. Ya, belum tentu ya. Jadi Anda yang mengaku Kristen sekarang ini belum tentu sudah ada di surga loh. Saudara, kita lihat ya, ini kita baca nih Matius 6 dulu ya. Ini satu lagi Bang Ardo, supaya kita nggak usah buka lagi. Lukas, sebentar ya. Bukan Lukas, Markus 12 ya. Markus 12. Ya. Ayat yang ke ayat Markus 12 ayat ke 28 sampai 34. 28 sampai 34 ya Pak Paul ya. Lagi, Oke. ya. Oke, mari kita membaca firman Tuhan kembali yang diambil dari Markus 12 mulai ayatnya yang ke-28 sampai 35. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang Putus Bang itu. Aldo ya. Ya Pak Bos. Dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Ayat 34 saya ulangi lagi ya, ayat 34 ya. Oke. Dan Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Lu ada jauh, ada dekat itu ya. Kita ada cerita kerajaan semua ada jauh, dekat. Kalau kita bicara tadi, Bapa kami yang di surga, di Kursulam, Tuhan itu jauh, surga itu jauh banget ya. Bapa itu jauh sekali. Tapi apakah Bapa itu memang sejauh itu, saudara? Ini ya, melanjutkan tadi bacaan kita tadi ya, bacaan firman Tuhan tadi dari Matius 6 dan dari Markus 12 ya, tentang kerajaan surga. Apakah kerajaan surga seperti apakah yang dimaksud kerajaan surga itu tadi ya? Nah, saudaraku, selama ini kita selalu memikirkan kerajaan surga itu yang nun jauh di sana ya. Saya tadi tungguin, mungkin karena sudah banyak yang ikut kelas evangelis, biasanya banyak sekali pertanyaan teman-teman di kelas evangelis ini sudah kita ada 300 siswa ya. Bulan ini kita ada 150 yang ikut pelajaran kelas evangelis apologetik ya, ada 150 bulan ini. 150 betul ya. Kalau setiap hari 30 orang berarti kan 30 kali 5 ditambah yang Eropa ya. Jadi kira-kira 150 lah ya. Kita ada 150, belum yang sudah alumni juga ya. Kita lumayan ya, mungkin total sudah 500 lebih kali kita ya yang ikut kelas evangelis. Makanya nggak heran pertanyaan-pertanyaannya makin lama makin sedikit ya. Tetapi tetap tidak banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab juga di kelas tersebut ya. Anda bisa tanyakan juga di sini. Cuman kalau di kelas saya nggak mau Anda bertanya boleh nggak boleh ya. Boleh nggak apa, boleh nggak itu. Wah itu saya tuh langsung gusar itu kalau Anda tanya boleh nggak boleh itu ya. Karena iman Kristen itu bukan boleh nggak boleh ya. Karena boleh nggak boleh itu adalah anak kecil ya. Ya ini adalah pertanyaan anak kecil ya. Ya. Nah ini ada yang nanya dulu nih ya. Kita mulai nanya ini Ursa ya. Surga berada di atas langit di mana laki ini diciptakan 7 lapis. Nah ini kita mau bicara Ursa ya. Kita mau bicara ini nih. Langit, surga itu ada di mana? Jaraknya surga itu ada di mana? Kemarin kita sudah belajar tentang surga ya. Surga neraka kita sudah belajar. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang ada di surga, ya Bapa kami yang ada di surga, ya kata Bapa kami yang ada di surga ini Bapa, kita memanggilnya Bapa. Kita tahu betapa dekatnya hubungan kita dengan Sang Pencipta sehingga kita boleh memanggilnya Bapa, ya karena kita dekat. Saya nggak tahu bagaimana cara Anda berdoa. Apakah Anda masih menganggap Sang Pencipta itu nun jauh di sana dan begitu sehingga Anda merasa minder wardah atau bagaimana? Tapi kalau kita memanggilnya Bapa, ya Bapa di surga. Nah makanya image Anda tentang ayah Anda itu penting ya. Tapi kita nggak akan baca hati Bapa. Kita lagi mau cerita tentang surga, seberapa jauh surga dari bumi. Nah, ketika Anda bilang Bapa di surga, surganya di mana, saudara? Sebab Tuhan Yesus juga ketika mengajarkan Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Tuhan juga mengajarkan kepada kita, datanglah kerajaanmu. Loh,
Kok malah rajanya disuruh datang? Oh itu nanti akhir zaman Pak. Oh siapa bilang? Kalau itu akhir zaman kita nggak disuruh bilang begitu. Karena di Markus 12 tadi dikatakan, ya sesungguhnya kamu ini sudah dekat sama kerajaan surga itu dekat padamu. Sedekat apa? Sedekat jaraknya apa, ya kan? Seberapa dekatnya kerajaan surga itu. Nah, kemarin kita sudah belajar ya. Beberapa waktu yang lalu sudah saya ulang-ulang. Kalau Anda yang sering lihat setan, ya, jangan-jangan Anda sedang hidup di Hades. Karena di manakah Hades itu? Di manakah dunia orang mati itu? Anda pikir dunia orang mati itu nun jauh di sana, terus seperti yang di filmnya Clash of Titan itu. Anda naik kapal dulu, terus pergi lewat sungai di bawah tanah, sungai apa tuh? Sungai Sphinx apa-apa itu kan. Terus Anda masuk ke dalam dunia orang mati ke sana. Di dalam bumi situ. Enggak ya. Ternyata dunia orang mati kan ada di sini kan. Kemarin kita sudah cerita ya, sudah cerita panjang lebar tentang neraka kan. Ternyata dunia orang mati ada di sini. Makanya nggak heran ada banyak orang sering lihat arwahnya orang mati. Di Alkitab ada nggak ada. Ya arwahnya Samuel yang dipanggil oleh si Saul itu kan. Melalui tukang tenung di Endor itu, dia memanggil arwah. Loh Pak, bisa Pak? Bagi beberapa orang bilang itu setan. Bukan, saudara. Firman Tuhan mengatakan itu jelas arwahnya Samuel. Ya, bukan setan. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Jangan dikarang-karang, jangan diasumsikan. Kalau baca firman Tuhan itu jangan dikarang-karang. Kecuali ada ayat lain yang menjelaskan ayat itu. Contoh, Yakub bergumul dengan Tuhan. Oh, Yakub kok berkelahi dengan Tuhan? Kok bisa? Ternyata Hosea menjelaskan. Ternyata Yakub itu bergumul dengan malaikat Tuhan. Dijelaskan, ya. Ya, Nabi yang menjelaskan. Nah, para Nabi Hosea ini menjelaskan perkataannya Musa. Oh, bukan dengan Tuhan berkelahi, nggak bisa. Tapi dengan malaikat Tuhan. Itu maksudnya. Ya, termasuk ketika Anda belajar ya bahwa Allah itu mencobai manusia, ini cobaan dari Tuhan. Ternyata kita salah baca, salah mengerti. Yakobus berkata, pencobaan itu bukan dari Tuhan. Nggak ada pencobaan dari Tuhan. Allah mencobai. Ternyata itu adalah sebuah narasi yang artinya Allah itu nggak mungkin mencobai. Nah, nanti kita lihat di dalam doa Bapa kami juga. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Janganlah memasukkan kami dalam pencobaan. Ya kan? Allah mencobai dong. Oh enggak. Allah nggak mungkin mencobai. Justru para rasul yang mengerti apa maksudnya perkataan Yesus itu. Jangan kita sok pinter. Ya. Para rasul jelas lebih tahu apa maksudnya ketika berkata-kata itu, saudara. Nah, kita balik lagi, saudara. Ketika kita berdoa, ya ketika kita membaca Alkitab, jangan ditambahin, jangan dikurangin. Kalau itu jelas arwahnya Samuel, ya arwahnya Samuel. Ada di mana? Ada di sini. Ya, karena antara dunia orang mati dengan dunia orang hidup itu sebetulnya hanya beda yang satu 3 dimensi, satunya non 3 dimensi. Makanya ada orang-orang ya yang hidupnya di perantaraan antara dunia orang mati dengan dunia orang hidup, yaitu orang-orang indigo ini. Kasihan ya, orang indigo itu kasihan ya. Nah, maka dia hidupnya menderita sekali. Ya. Nah, bagaimana dengan saya? Nah, kalau saya itu nggak suka lihat orang mati ya. Saya didatangi opa saya beberapa kali ya, 3 kali ya. Saya didatangi sama papi saya 3 kali juga. Tetapi apakah itu berarti bahwa itu arwahnya? Ya bukan, itu dalam mimpi, alam bawah sadar. Ya, bukan didatangi benar-benar. Kecuali saya lagi duduk begini, tiba-tiba arwah itu datang. Bisa nggak? Bisa. Orang-orang indigo bisa mengalami seperti itu. Ya, ada orang medium, ya bisa. Tetapi itu bahaya sekali. Firman Tuhan berkata, terkutuklah ya orang yang memanggil arwah, yang meminta petunjuk kepada arwah orang mati. Ya, firman Tuhan bilang terkutuklah loh. Jadi Anda jangan coba-coba. Nah, makanya orang-orang indigo atau Anda yang suka datang sana itu hati-hati. Nanti Anda akan terkutuk. Makanya hidup Anda, orang-orang yang suka manggil arwah ini hidupnya sial. Kalau sial itu Anda punya uang pun bisa nggak menikmati uang itu. Ya, Anda punya mobil, Anda nggak menikmati mobilnya. Anda punya kesehatan, tapi Anda tidak menikmati kesehatan itu. Rasanya sakit, rasanya sial, rasanya susah, rasanya takut. Anda punya kepandaian, Anda punya yang dibutuhkan, tetapi Anda tidak menikmatinya.
Itu namanya orang sial. Ya. Nah, itulah orang yang terkutuk. Anda punya tapi Anda nggak bisa menikmati. Nah, saudara, bagaimana dunia orang mati itu bekerja? Kemarin kita belajar kan tentang surga dan neraka, heavens and hell itu kan. Nah, ketika saudara masuk ke dunia orang mati, ya, ternyata itu kan hanya sebuah dimensi yang berbeda. Tapi ada di sini. Jadi mungkin saja di sebelahmu ada arwah bapakmu itu mungkin saja, ya kan? Tetapi ada satu pemisah yang Anda nggak bisa tembus sana kalau Anda tidak dibuka matanya. Dan ada orang-orang yang bisa ke sana, yaitu tadi orang-orang yang hidupnya di persimpangan antara dunia orang mati dengan dunia orang hidup. Wah, itu orang yang begitu tuh sial bener ya, nggak enak bener ya. Kalau saya lebih senang melihat malaikat daripada melihat arah orang mati. Lagi pula Anda terus minta petunjuk pada orang mati, ya kan sial namanya. Dia sudah mati, namanya sudah mati belum tentu lebih pintar dari Anda. Ya, kadang-kadang saya heran ya, kalau ada orang berkata bahwa ada orang minta petunjuk pada kakek, ada engkong, minta petunjuk sama engkong. Apakah engkong itu lebih pintar dari Anda? Belum tentu ya. Kalau saya sih, merasa saya lebih pintar daripada ayah saya ya. Serius ya. Ayah saya cuma lulusan SMA, saya udah S3 ya. Jadi saya sudah lebih pintar. Waktu hidup, ayah saya pasti lebih pintar. Ya, waktu hidup ayah saya. Semua ilmu saya berasal dari ayah saya. Tetapi ayah saya, seumur saya sudah meninggal, saya masih hidup. Ayah saya masih meninggal umur 50 ya. Ayah saya sudah meninggal. Dan ayah saya tidak pernah meninggalkan Pulau Jawa. Ya, mentok Surabaya, Jakarta, Bandung. Nggak pernah keluar dari Jawa. Saya sudah keliling dunia. Apa yang saya tahu pasti lebih daripada pengetahuan ayah saya. Jadi bagaimana saya mau minta petunjuk arwah ayah saya? Bodoh kan? Nah, kecuali bapakmu tuh Presiden Soeharto gitu kan. Kamu ini cuma kayak Tommy ya. Kayak Tommy Soeharto ya perlu belajar sama bapaknya tuh, suruh panggil arwah bapaknya, suruh ngajari. Bisa. Tapi kalau ayah saya kan nggak perlu, ya kan? Apa yang saya tahu jelas lebih daripada yang ayah saya tahu. Loh, tapi Pak, dia kan sudah di alam roh sana. Loh, saya juga bisa melihat alam roh. Sama saja. Hanya bedanya saya menolak untuk melihat orang mati. Arwah orang mati saya nggak mau. Dan ngapain lihat arwah orang mati coba? Kan konyol kalau Anda mau lihat orang mati. Saya mendingan lihat malaikat kan. Pak, lihat malaikat, oh banyak. Sekarang tinggal definisimu malaikat itu apa? Kalau malaikat definisimu yang bersayap itu ya itu malaikatnya pagan. Kalau malaikatnya saya itu nggak yang pakai bersayap-sayap begitu. Itu ya kita bersayap, Pak. Itu serafim. Nah, serafim itulah Roh Kudus. Kenapa dibilang bersayap? Seakan-akan bersayap. Ya kan? Kerubim yang bersayap. Tapi itu beda dengan malaikat. Malaikat itu nggak ada disebut malaikat itu ada sayapnya. Nggak ada ya. Itu serafim dan kerubim yang punya sayap itu. Makhluk-makhluk celestial. Nah, ini harus bedakan lagi tuh. Makanya ikut pelajaran apologetik. Ya, ikut. Nah, itu penting ya. Nah, kita balik lagi. Lalu seberapa jauhkah surga dari kita? Ya, kalau Tuhan Yesus sudah berkata, datanglah kerajaanmu. Artinya apa? Sekarang. Anda percaya nggak? Kalau Anda sekarang bisa hidup di surga. Anda mau hidup di surga, Anda mau hidup di dunia orang mati, ternyata ada di sini. Anda hidupmu dalam kesialan, ya kamu hidup dalam dunia orang mati. Kalau Anda hidupnya selalu beruntung, ya Anda ada di dalam surga. Tinggal surgamu yang definisi apa? Surganya orang Islam, yang isinya itu tadi apa namanya orang olahlah bebek. Atau Anda ada di surga yang di mana ada kasih, di mana ada pengampunan. Kalau saya hidup di surga yang penuh dengan kasih dan pengampunan, ya, sehingga saya mudah sekali mengampuni. Bukan saya, tetapi karena saya dipenuhi dengan pengampunan, saya menerima banyak sekali pengampunan, maka saya mudah sekali mengampuni. Di kalau di neraka nggak ada pengampunan. Loh Pak, kalau gitu mestinya itu orang-orang ini nggak usah masukin penjara dong Pak, orang-orang yang memang seharusnya nggak usah masuk. Nah cuman Tuhan itu kan adil, ya kan? Kalau sudah dimasukkan kita kasih makan, kan begitu kan? Kalau orang membunuh, kalau itu nggak usah masuk penjara Pak, kita ampuni saja, ya jangan. Nanti dia bunuh orang lain lagi gimana?
Orang kalau sekali bunuh kan ada 2 kali atau 3 kali, saudara. Orang kalau sudah melewati satu titik tertentu, dia nggak bisa balik. Ya, dia sudah pernah bunuh satu, dia kan lebih mudah bunuh yang kedua, bunuh ketiga, keempat. Kalau dia belum pernah membunuh, dia akan sulit membunuh. Tapi kalau orang sudah pernah sekali membunuh, dia akan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Bisa dan mudah. Ya, sini ya terus di penjara, bukannya diampuni. Kalau itu bunuh diampuni ya jangan, nanti banyak orang mati dibunuh nanti. Ya penjara. Nah, cuma di penjara itu dilakukan dengan layak. Ya, seperti di negara-negara Eropa ini, Anda kalau di penjara itu diperlakukan dengan layak ya, nggak bisa sembarangan. Ya, layak penjara di Eropa itu lebih layak daripada rumah susunnya Anies Baswedan. Serius. Ya, saya pernah masuk, saya pernah lihat ya. Saya pernah diajak pelayanan penjara, lebih enak. Ya, imigran di sini lebih enak hidupnya. Imigran di sini kalau ada yang pakai tendanya itu bagus banget. Serius, ada AC-nya dalamnya. Ya, ada pendinginnya, ada pemanasnya. Kalau tendanya di Indonesia, mereka beli sendiri-sendiri tendanya yang warna-warni itu loh, tenda-tenda camping itu. Ya, terus nanti di trotoar pada bikin tenda kayak di Perancis itu biasanya karena ilegal dia. Yang bikin tenda-tenda di Perancis, di Paris, imigran itu karena ilegal. Kalau Anda legal, mengajukan suaka, Anda dapat rumah atau Anda dapat apartemen, ya kalau Pak Alengso dapatnya kontainer kemarin ya. Serius, kontainer kemarin dia cerita, pakainya kontainer. Tapi itu layak loh, layak, kontainer bagus, sudah dibikin rapi, ada AC-nya. Ya, ada AC-nya, ada pemanasnya, itu nggak main-main. Saya dulu dapatnya apartemen ya, saya lebih beruntung daripada Alengso. Ya, saya kan ini kan hamba Tuhan, jadi lebih beruntung pasti kan. Saya dapatnya apartemen, ya apartemennya bagus, enak sekali. Ya, di apartemen itu dengan fasilitasnya lengkap, ada kamar mandinya, ada pemanasnya semua lengkap ya. Ada komplit lah, apartemen. Saya dapatnya apartemen. Nah sekarang ya karena saya sudah warga negara, saya punya rumah sendiri, dikasih rumah. Ya itu pun tetap rumahnya jauh lebih baik ya, karena ya beruntung, namanya orang beruntung itu loh. Nah, balik lagi saudara, kita balik lagi, kesimpulan nggak pakai lama-lama. Jadi sebenarnya Anda itu bisa menghadirkan kerajaan surga buat hidupmu. Surga itu nggak jauh-jauh, nggak usah nunggu mati. Mau ajaran apa lagi nih? Iya, surga itu nggak usah nunggu Anda mati. Dari sekarang Anda sudah di surga, bisa-bisa. Contohnya saya, dari sekarang sudah di surga. Lupa kalau sudah juga pasti naik Ferrari. Lah, di surga itu malah nggak ada Ferrari loh, saudara. Anda mau naik Ferrari gimana caranya coba? Nggak ada. Ya, itu kayak ceritanya Kwan Kong sama orang itu. Anda pernah ingat nggak ceritanya Kwan Kong naik kuda itu? Ada orang minta sembahyang, Kwan Kong, anak saya minta dibelikan Kawasaki Ninja. Terus anaknya mati tabrakan, saudaraku. Dimarahi Kwan Kongnya sama si ibu ini kan. Kurang ajar nih Kwan Kong. Kenapa? Saya doa minta dikasih Kawasaki Ninja ternyata buat dibunuh. Bukan dibunuh, saya mau jaga anak ibu. Loh gimana jagainnya? Anak ibu naik Kawasaki Ninja, larinya 180 km per jam. Saya naik kuda, larinya 20 km per jam. Yang mumet dah, saya ngeluh. Baru mau kita jengkang kudanya, jengking-king. Kawasaki Ninja, wih, udah kemana-mana. Nah, itu alam roh kan, Anda jangan samakan alam roh dengan jasmani. Anda mau naik Ferrari. Kalau saya itu intinya gini loh, surga itu ada di sini. Kita yang hadirkan kerajaan surga. Makanya saya ngajari Anda berdiakonia untuk menghadirkan kerajaan surga. Ya kan? Coba nih, Anda tiap hari kasih makan. Itu surga sudah datang sama dia loh. Tadi Ibu Linda cerita ya, sampai nangis Ibu Linda tadi kalau ngeliat kasih makan 3 hari belum makan gitu ya. Itu surga datang sama dia itu. Dan Anda yang menghadirkan. Lalu di rumahmu pasti ada, ya pasti ada lah. Ruwetnya kayak saya 2004 itu ya, 2010 sampai 2014 itu masa terburuk dalam kehidupan saya. Berantakan, di rumah itu enggak karu-karuan, sampai rumah itu benar-benar berantakan, saudara. Tetapi kami terus berdiakonia. Entah kenapa saya bisa gunakan diakonia terus. Dari hancur-hancuran sampai tiba-tiba tertata sendiri, sampai saya nggak ngerti kenapa bisa tiba-tiba kita pulih ya. Kita nggak nyadar kapan pulihnya. Tiba-tiba sudah baik, saya dengan nanti nanti kita ini ya, nah ini saya sambil promosi nih ya, sebentar. Jadi saudara,
Anda nggak usah kebanyakan mikir jauh-jauh. Surga itu ada di sini. Anda yang ciptakan surgamu sendiri. Ya, Anda yang ciptakan surgamu sendiri. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga entah dari mana, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Tapi syaratnya jadilah kehendakmu. Kalau kerajaan surga itu datang, lalu kamu mau kehendakmu yang jadi, maka surga nggak jadi datang. Masalahnya, Anda ikuti embun pagi ya. Di embun pagi saya ajari bagaimana kerajaan surga itu datang dalam hidupmu. Ya, saya ajari Anda bagaimana menghadirkan. Anda tidak usah nunggu mati, saudara, melihat surga. Serius, apa yang Anda lihat di sini, ya, ketika Anda menghadirkan kerajaan Allah, itu sama dengan Anda yang lihat. Hanya lebih jelas. Karena kan sekarang Anda antara yang jasmani dengan yang rohani, Anda seringkali kan terdistract kan. Anda biasa melihat dengan kacamata jasmani. Surga itu ada di sini, Anda harus melihatnya dengan kacamata rohani. Anda nggak bisa lihat dengan jelas. Samar-samar, kata Paulus. Tetapi begitu Anda benar-benar sudah meninggal dunia, lalu roh jiwa Anda dibawa ke sana, Anda akan lihat dengan jelas. Anda yang menghadirkan kerajaan itu, Anda yang menghadirkan kerajaan Allah itu di sini, sekarang. Anda yang hadirkan, Anda jangan berpikir yang aneh-aneh tentang kerajaan surga. Wah, sampai di mana ada pengampunan, di situ ada kerajaan surga. Di mana ada diakonia yang tulus ya, di situ ada kerajaan surga. Di mana di situ saudara kasih makan musuh-musuhmu, berkati musuh-musuhmu, di situ ada surga. Jadi saudara jangan percaya katanya pendeta-pendeta yang aneh-aneh yang surga dari sana sini yang karu-karuan. Surga itu ada di sini, saudara. Surga ini selesai. Surga itu tidak jauh-jauh. Dan nggak akan beda yang Anda jumpai di sini. Pak, kalau gitu penuh dengan penderitaan. Enggak. Makanya kematian pun ketika ibu saya meninggal, saya sedih nggak? Sedihnya cuma nggak bisa melihat secara jasmani lagi. Tetapi di dalam jiwa, di dalam roh saya ngerti. Ibu saya bahagia. Matinya dalam kondisi dia melihat, mendengar kabar baik. Semua setahun itu dia terima kabar baik. Ya, sampai tenang, hidup sampai tenang sekali. Ya, dan memang ibu saya itu capek ya, seumur hidup itu lelah dulunya. Sehingga ketika mendengarkan semuanya baik semua, ada 3 hal ya, saya bilang ada tiga tugas ibu saya dari papi saya itu ya. Maka ibu saya langsung sudah selesai. Nah, nih kita nanti ada ini ya, ada tur ke Israel ya, tur ke Israel. Nanti kita ada pemberkatan nikah di kota Kana ya. Kalau Anda yang sudah menikah, mau diberkati ulang ya, diteguhkan. Nanti kita berkati di Kana. Ya, di kota Kana, nanti kita berkati. Saya nggak akan tanya-tanya kondisi pernikahanmu seperti apa, tapi saya akan mintakan mujizat untukmu. Di mana air menjadi anggur. Ya, kita akan doakan di situ ya. Itu nanti kita ada pemberkatan. Nanti Anda kalau yang mau pemberkatan nikah, Anda siap-siap ya, bawa jas, bawa yang rapi ya. Nah, nanti janjian dulu sama saya, WhatsApp dulu. Jadi kita tur ke Israel ini ada 3 yang mau kita lakukan. 1, kita mau pentabisan di Yerusalem, di Sungai Yordan. 2, kita mau pemberkatan di Kana. 3, kita mau kontemplasi di Getsemani. Ya. Menanggalkan semua manusia daging kita, semua ego keinginan kita menggantikan ya. Itu kan transisinya Tuhan Yesus. Ya, makanya saudara, ya balik lagi, kerajaan surga itulah di sini. Kamu yang hadirkan. Karena itu tugas kita. Tugas kita ini adalah menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Tugas manusia, tugas Anda dengan saya, misi adalah hadirkan kerajaan Allah. Nah, bandingkan sama khilafah. Tugas orang Islam adalah menghadirkan khilafah. Khilafah itu jasmaniyah, saudara. Kerajaan jasmaniyah, di mana manusia itu kan merajalela dengan luar biasa, suka-sukanya dia. Ya kan? Manusia menjadi raja. Tetapi kerajaan Allah adalah Yesus sebagai rajanya. Sehingga ciri khas dari kerajaan Allah adalah apa? Ampunilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Kalau dalam khilafah, senggol bacok. Ya, senggol bacok.
perempuan nggak ada harganya. Dalam kerajaan Allah, perempuan itu dihargai. Kita ya, nah tugas kita adalah mengadakan kerajaan Allah, ada diakonia, ya, dan ada berkat di situ, ada kasih. Ini 1 Samuel 8 ayat 6. Waktu itu mereka, nah ini bentar ya, ya, ayat 4 nih, 1 Samuel 8. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami sama seperti bangsa-bangsa lain. Ayat 6. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Berkat itu mengesahkan Samuel. Lalu berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka padamu. Lihat ini, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Roma 10 ayat 9 tadi yang kamu baca, bagus sekali. Karena itulah sebenarnya syarat. Iya. Syaratnya supaya kerajaan Allah datang, maka Yesus harus sebagai raja di situ. Masalahnya kan enggak kan? Ini nyatanya banyak orang nggak mau. Coba lihat ya, Anda kalau nggak mau diakonia, tak jamin tidak ada damai Tuhan di rumah itu. Rumah tangga yang tidak berdiakonia, sekalipun Anda ngasih ke gereja banyak duit, ya, percaya saya, nggak akan ada damai di situ. Saya nggak tahu kenapa bisa begitu. Ya, secara nalar manusia, paling gampang kita cuma bisa mencocokmologi. Oh iya, gimana dia serakah kok, gimana mau ada damai. Tetapi sebenarnya, ya, ketika kita tidak mau berdiakonia, artinya kita sedang menyembah Mamon loh. Berarti yang jadi raja itu bukan Yesus, tapi Mamon. Ya kan? Tapi begitu kita diakonia, kita melepaskan uang itu kan, untuk sesama kita kan, maka di situ semiskin apapun Anda pasti bisa berdiakonia. Kalau Anda berdiakonia, ya, mulai, bukan berarti diakonia langsung kerajaan Allah datang, enggak. Tapi mulai dari diakonia, kerajaan Allah itu mulai dari diakonia. Nah, ketika Anda melakukan dengan konsisten dan dengan militan, dan nanti Tuhan akan kirimkan berkat-berkat lain. Makanya syaratnya itu, Yesus jadi Tuhan dulu. Masalahnya kan kita nggak mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tapi yang menjadi Tuhan siapa? Uang. Atau kita sendiri. Mau. Kerajaan Allah kan? Ya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, Matius 6 ayat 33, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya kan, kita kan mau cari kerajaan Allah, Yesus sebagai Tuhan kan? Yesus adalah Tuhan, Raja. Kebenarannya, dari kata sadek, sama dengan sedekah. Diakonia. Di mana ada Yesus sebagai raja, di situ pasti ada diakonia. Makanya bolak-balik perintah Tuhan adalah kasih makan. Makanya Anda, orang-orang yang menghalang-halangi saya untuk kasih makan Indonesia dengan segala fitnahan, Anda berarti musuh kerajaan Allah. Bukan, Pak. Pulpen khusus untuk Apple, untuk iPad. Buat tulis-tulis itu loh, cara-cara di situ. Nah, Anda yang menghalangi saya untuk memberi makan orang-orang miskin dengan segala macam fitnahan, Anda sedang menghalangi kerajaan Allah datang. Serius ya. Makanya hukumannya apa? Coba Anda lihat ya. Ini nggak main-main ya. Ini saya nggak bosan-bosan ingetin Anda. Matius 25 ayat 46. Ayat 42 ya. Oh, ayat 44 nih. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke neraka. Lihat, ngapain aja?
Kamu tidak kasih aku makan, tidak kasih aku minum, tidak beri tumpangan, tidak beri pakaian, tidak besuk kamu waktu sakit di penjara. Masuk neraka. Yang keras boleh.